madrasah ini dulu nggak pakai nama dan sempat ada punya satu nama, ketika itu kita beri nama dengan Sunniyah Salafiyah, dan sampai akhirnya ada himbauan dari Sunniyah Salafiyah Pusat untuk tidak boleh menggunakan nama Sunniyah Salafiyah, nama itu hanya untuk pusat. Karena saya dulu menimba ilmu itu banyak di Masjid Riyadh dan kakek saya pun juga menamakan masjidnya juga dengan nama Masjid Riyadh, maka saya pilih yang ada Riyadhnya. Akhirnya kita pilih namanya itu adalah Riyadul Ilmi. Ini tempatnya kita belajar online di sini. Kan kita sambil memantau yang ikut Zoom meeting dari layar ini. Para audiensnya. Nah, udah sini buat tempat perpustakaan kecil kita. Ini rumah saya, tempat saya tinggal ini. Oh. Ini yang nomor 8. Ini lokasi madrasah dulu di ruang tamu ini. Nah, waktu itu hanya 2 kelas. Jadi madrasah sebelum tadi ya di tempat di sana. Ya, ini di sini dulu. Ini lokasi pertama. Cikal bakal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Nabawi TV. Kali ini kita sudah ada di Solo dan berkesempatan untuk mengunjungi salah satu madrasah yang diasuh oleh ulama muda Indonesia, yakni Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kebetulan kita sudah janjian dengan Ustadz Muhammad di dalam. Yuk teman-teman, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Sehat walafiat, alhamdulillah Kasuhan. Terima kasih Ustadz, sebelumnya tim Nabawi TV sudah diberikan kesempatan untuk jalan-jalan di madrasahnya Ustadz. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Ustadz, para pemirsa Nabawi TV itu penasaran dengan apa sebenarnya Ustadz Muhammad ini sendiri, latar belakangnya sendiri seperti apa Ustadz? Ya. Jadi saya itu awal belajar agama itu mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di sekitar Solo sini. Dulu tuh masih zaman banyak saya aktif juga menghadiri rohah di Masjid Riyadh, yaitu Masjid Riyadh. Jadi itu masih diasuh oleh kakek kami Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Itu juga kita banyak belajar dari ayah kita sendiri, Habib Husain bin Anis Al-Habsyi. Jadi beliau dulu termasuk aktif menerjemahkan nasihat-nasihat ulama salaf ke bahasa Indonesia. Nah, itu beliau pernah menerjemahkan diantaranya kitab Risalatul Jami'ah, juga menerjemahkan kitab Tanya Jawabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga biografi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan juga beliau mengumpulkan biografi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi kita banyak belajar dari beliau, mengenali daripada bagaimana kehidupan orang-orang soleh terdahulu. Gitu. Kemudian juga aktif juga di beberapa majelis taklim yang lain sekitar Solo, seperti belajar dengan Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, juga di majelisnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan para ulama yang lainnya. Begitu. Nah, sebelum kita jalan-jalan nih Ustadz nih, awal sejarah berdirinya madrasah ini tuh seperti apa Ustadz? Ketika saya pulang dari pondok pesantren, kebetulan saya setelah wafatnya Habib Anis, saya tinggal di Solo tuh 2 tahun untuk menyelesaikan kuliah. Nah, kita dulu kan kuliah akuntansi sampai lulus, kemudian kita melanjutkan ke pondok pesantren. Kita ngaji di tempatnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Sekarang beliau jadi ketua Rabitul Alawiyah gitu. Selepas saya belajar di pondok pesantren, ketika saya akan pulang kembali ke Solo, maka setiap santri itu kan orang kalau sudah punya ilmu bukan berarti selesai. Dia masih punya tugas. Apa tugasnya? Ya tadi mengamalkan ilmunya, dan juga termasuk di dalam pengamalan ilmu adalah mengajarkan ilmu. Ya, saya memilih konsep apa yang saya bisa mengajarkan ilmu secara efektif kepada masyarakat. Karena waktu itu kita menyaksikan di Solo udah banyak majelis taklim. Majelis taklim itu udah banyak. Akhirnya kita memilih konsep seperti awal yang pernah dirintis sama Habib Taufik, yaitu madrasah diniyah. Jadi kan ada TPA di sini, TPA banyak, tapi hanya sampai pada belajar Al-Quran selesai. Nah, kita kelanjutannya seperti belajar fikih dasar, kemudian belajar nahwu dasar, terus berjenjang begitu. Sehingga kalau orang datang majelis taklim kan datang rutin. Nah, tapi kalau ini kan kita belajar agama dengan kurikulum, sehingga ada konsep pembelajarannya, ada ujiannya, ada rapotnya, ada kenaikan kelasnya, dan juga tentu ada SPP-nya. Akan suatu saat yang
ngajar di sini pun juga kita gaji begitu. Nah Ustadz, kenapa madrasah ini diberi nama Riyadul Ilmi? Jadi madrasah ini dulu nggak pakai nama, awalnya itu madrasah ini dulu nggak pakai nama, dan sempat ada punya satu nama, ketika itu kita beri nama dengan Sunniyah Salafiyah, dan sampai akhirnya ada himbauan dari Sunniyah Salafiyah Pusat untuk tidak boleh menggunakan nama Sunniyah Salafiyah, nama itu hanya untuk pusat. Akhirnya kemudian kita karena saya dulu menimba ilmu itu banyak di Masjid Riyadh, dan kakek saya pun juga menamakan masjidnya juga dengan nama Masjid Riyadh, maka saya pilih yang ada Riyadhnya. Akhirnya kita pilih namanya itu adalah Riyadul Ilmi. Tapi Ana penasaran Ustadz, saya seringkali scroll sosial media tuh selalu ngeliat Ustadz kajian atau tausiah tuh di suatu ruangan Ustadz. Ruangannya itu... Oh iya, jadi tempat kami ngajar online gitu ya. Iya. Silakan, ya kita. Ini. Jadi di sini Ustadz. Ya, ini tempatnya kita belajar online di sini. Ustadz biasa di sini Ya, untuk saya biasa di sini. ngasih kajian-kajian. Kadang-kadang kalau Zoom kan kita sambil memantau yang ikut Zoom meeting dari layar ini. Para audiensnya Ustadz. Para audiensnya dari layar ini, kemudian adminnya di sini. Kemudian sini buat tempat perpustakaan kecil kita. Oh. Gitu. Ini juga jadi tempat untuk kepengurusan madrasah Ustadz? Jadi gini, rapat madrasah seringkali diadakan di sini. Rapat madrasah seringkali diadakan di sini sambil lihat PowerPoint-nya. Dan juga mungkin asatid kalau kelompok yang belajar kecil juga ini juga dipakai untuk ruang belajar. Karena ini rumah milik paman saya. Paman saya Bapak Ali Soleh yang ada di Bandung. Kemudian saya pakai untuk tempat belajar. Tempat belajar. Dan seiring berkembangnya waktu, santri kan yang tercatat udah ada 200 santri. Tidak mungkin satu tempat ini, karena ini kita cuma bisa satu kelas di depan, dan satu kelas di sini kelas kecil, kemudian dua kelas agak maksa di atas, kemudian di belakang itu ada ruangan sama ada gazebo, itu bisa buat kelas juga. Nah, karena tambah banyak sehingga kita harus ngontrak. Kita ngontrak rumah ada di daerah Yosodipuran. Itu berjalan 3 tahun, alhamdulillah Allah kasih kita kemampuan untuk kita bisa beli tanah. Nah, tapi belum dibangun, jadi memang baru kita semen aja, kita cat biar rapi, dan santri sudah kita pakai untuk belajar di situ. Jadi jumlah santri saat ini yang ada di Madrasah Riyadul Ilmi sendiri berapa Ustadz? Kalau untuk jumlah santri yang tercatat ada 200. Nah, itu terbagi ada namanya kelas takhusus. Jadi dia belajar ilmu agama ala pondok pesantren, sehingga sistemnya ketat. Jadi dia belajar ngaji kitab kuning, kemudian dia belajar ngaji fikih, ujiannya pun juga dengan bahasa Arab. Itu jadi ala pondok pesantren asli. Jadi dia nggak mondok tapi bisa belajar kayak anak pondok. Itu untuk yang takhusus. Ada lagi kelas syariat. Syariat ini dia yang punya kesibukan banyak, sehingga dia hanya bisa belajar yang dasar-dasar. Kelas syariat, sehingga dia paham aturan-aturan syariat sehari-hari dalam kehidupan. Kadang-kadang nanti juga macam-macam, dari takhusus, ternyata kok akhirnya nggak bisa fokus ya, dia pindah ke syariat. Ada juga dari syariat kok ternyata semangat ya, pindah ke takhusus. Dan ada lagi kelas Quran, ada Quran anak-anak, ada Quran dewasa. Nah, kalau yang untuk anak-anak itu Qurannya di Tanah Baru itu, ya tempat ala kadarnya gitu. Tapi kalau yang Quran dewasa itu ada tempat lagi di Masjid Al Muhsinin, itu ada belakangnya ada kelas-kelas, kita tempatin di situ. Tapi untuk masuk ke Madrasah Riyadul Ilmi sendiri kualifikasi umur tuh dari mulai umur berapa sampai umur 10 tahun ke atas. 10 tahun sampai ke atas. 10 Sampai tahun ke atas. Ke atas sudah. Kita pernah ada di kelas khusus itu ada yang umurnya 50 tahun, 56 tahun. Jadi kalau pernah waktu itu ada pembagian rapot, ada pembagian hadiah untuk 3 terbaik, ada yang umurnya 56, ada yang umurnya 15, itu jadi satu semua. Padahal ini kayak cucu sama kakek ini hitungannya. Gitu. Nah, Ana dengar-dengar bahwa Ustadz ada lahan baru lagi Ustadz. Ya, tanah baru yang untuk kelas Quran itu. Tim Nabawi TV ingin berkesempatan untuk sana, apa Boleh Ustadz? Ayo boleh, silakan kita ke sana ya.
Ustadz sendiri tadi sempat menceritakan bahwa Ustadz pernah belajar di pondoknya Ustadz Taufik bin Abdul Qadir As-Segar. Iya. Nah, di Sunsal, di Sunnah Sunnah Salafiyah. Salafiyah. Betul. Ustadz sendiri ada nggak cerita-cerita pas sedang belajar di pondoknya Ustadz Taufik sana? Ya tentunya banyak ya. Saya belajar di pondoknya Habib Taufik itu dari tahun 2008 sampai tahun 2012. 2012. Nah, itu banyak kesan di sana ketika kita belajar. Assalamualaikum. Itu di antaranya pernah kita waktu di sana, kebetulan namanya masih ya santri kan senang main-main. Oh. Santri main-main. Jadi waktu itu kita ke Seleo. Oh. Nah, Kakinya ke Seleo, kakinya ke Seleo. Karena Nah, itu ketika itu awal-awal kita masuk ke pondok pesantren, Iya. akhirnya yang nganterkan ke tukang ngurutnya langsung Habib Taufiknya sendiri. Langsung Ustadz Taufik sendiri. Ustadz Taufiknya sendiri. Saya nganterin ke tukang ngurutnya. Oh. Nah, Jadi lagi ini kita Ustadz ya. nah, Dikit ntar lagi kita udah. sampai nih. Sedikit lagi kita sampai nih. Kita sampai. Ini lokasi madrasah pertama kali. Hah? Ini di rumah tempat saya tinggal ini. Oh, ini rumah Ustadz tinggal? Rumah tempat saya tinggal ini. Oh. Ini yang nomor 8. Ini lokasi madrasah dulu di ruang tamu ini. Nah, waktu itu hanya 2 kelas. Jadi madrasah sebelum tadi ya di tempat di sana. Ya, itu di sini dulu. Ini Oh. lokasi pertama. Cikal bakal di sini. Dari Cikal 5 bakal. murid. Yang tadi 5 murid, sekarang hampir 200 murid. 200 murid. Kurang lebih 200 murid. Itu. Ayo teman-teman. Ini di sini kalau parkir, anak-anak parkir di sini semuanya. Memang kita ini ingin memfasilitasi anak-anak yang pengen belajar ala pondok pesantren, Ya. tapi mereka nggak bisa nginep karena mereka pengen sekolah umum, Oh. gitu. Atau mereka belum mendapatkan izin untuk belajar di pondok pesantren gitu. Ini bangunan kurang lebih berapa nih Ustadz ukuran Ustadz? Ini sekitar 700-an. 700 meter persegi. Kurang lebih. 700 meter persegi. Dan Sekitar itu ya, 734 lah kurang lebih. Dan ini Ini- nantinya didirikan untuk apa nih Ustadz? Ini insya Allah kita akan buat, Hmm? pertama mungkin ada aulanya, aula untuk, karena kita tuh kendalanya di tempat kita taklim biasanya itu tidak bisa sholat berjamaah sama semua murid. Tersekat-sekat kan tempatnya, jadi ini sendiri begitu. Jadi ini belum aktif Ustadz? Oh, sudah aktif. Sudah aktif. Jadi ini sudah kita pakai untuk kelas Quran. Jadi kita Kelas Quran. buat ini kita kasih karpet, kasih kipas. Di situ juga ada kipas. Biasanya juga ada papan tulis. Cuma karena mempersiapkan hall kemarin kan kita buat nampung relawan-relawan kebersihan di sini. Oh, Masya Allah. Jadi ini kita buat tetap sudah kita fungsikan untuk belajar mengajar. Seminggu kurang lebih 4 kali belajar ada di sini. Jadi durasi masuk taklim madrasah itu kan seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Kecuali ada yang pengen tambahan, nanti bisa 5 kali mungkin. Pengajarnya ini berapa orang Ustadz? Kalau total jumlah pengajar itu ada sekitar 12-13 orang lah. Nah, rata-rata mereka yang generasi awal taklim, Ya. sekarang sudah jadi ustaz. Oh, udah jadi Ustadz semua. Nah, jadi sambil mereka kan ada yang sudah kerja, ada yang kuliah. Rata-rata pengajarnya itu S2, ada S3. Beberapa kali Ustadz Muhammad juga turun langsung untuk Ya, mengajar. pasti ada kelas yang saya pegang sendiri. Masuk ustadz-ustadznya juga mesti terus belajar sama saya. Ada kelasnya sendiri, begitu. Ini rencananya bawah aula. Aula? Nanti, ruangan lantai 2-nya sekat-sekat, nanti lantai ketiganya kita buat rooftop. 3 tingkat gitu. Ustadz. 3 tingkat, insyaallah. Niatnya begitu. Dan ini masih proses pembangunan, Baru proses ikhtiar untuk masih proses. nambah-nambah kekurangan pembayaran lah itu dari dana talangannya. Dan Itu. Ustadz open donasi nggak Ustadz? Yang Enggak, biar tiap pemirsa Abah TV. enggak open donasi, tapi memang siapapun yang mau nitip untuk amal jariah kita terima. Gitu. Nah Ustadz, ada nggak info-info tentang santri-santri atau anak-anak yang ingin masuk ke madrasah Ustadz? Ya, jadi untuk siapapun yang mungkin lagi kuliah di Solo atau akan belajar kuliah di Solo atau tinggal di Solo, tapi juga ingin sambil belajar agama, nanti mungkin kita bisa memfasilitasi mereka untuk tempat belajarnya. Tempat belajarnya ya, kalau untuk tempat tinggalnya kan kita memang belum ada yang untuk menginap karena keterbatasan tempat masih itu di tempat yang tadi itu. Iya. Tadi misalkan, oh saya pengen ambil
kedokteran, misalkan di salah satu universitas yang ada di Solo. Ya. Tapi saya pengen belajar agama juga, kita bisa di sini. Karena di sini juga mahasiswa kan juga banyak. Kemudian juga yang anak SMA ada, SMP ada, SD ada, sudah kerja pun juga ada, semua umur pokoknya. Semua umur. Dan juga untuk masyarakat Solo dan sekitarnya kita biasa rutinan tuh setiap hari Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Lokasinya bertempat di Majlis Ar-Raudhah. Majlis Ar-Raudhah yang di dekat dengan Masjid Riyad. Yang dekat dengan Masjid Riyad itu tempatnya Habib Novel Al-Idris. Jadi kajian rutinan di Majlis Ar-Raudhah disiarkan juga di Nabawi TV. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman pemirsa Nabawi TV. Nah, jadi pemirsa Nabawi TV sudah dijelaskan tadi panjang lebar tentang pribadinya Ustadz Muhammad dan tentang Madrasah Riyadhul Ilmi sendiri. Nah, jadi teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang Majlis Riyadhul Ilmi atau Madrasah Riyadhul Ilmi, bisa kalian kontak di bawah ini. Dan saya Ghazwan Nazif pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ketemu lagi Ghazwan, insyaallah ya. Jangan lupa subscribe teman-teman YouTube Nabawi TV dan media sosial seluruh Nabawi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.